Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Dongos Solen episode 203 yang tayang hari Sabtu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar spoiler. Spoiler, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Solen episode 203 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Setelah berhasil mencabut Trisula Dewa Laut dan berpamitan dengan Bu Saisi, 7 monster Shrek melanjutkan perjalanan mereka menuju daratan. Setelah 3 hari perjalanan di bawah angin laut, cakrawala hitam akhirnya muncul di hadapan mereka. Pada saat ini, mereka semua bersorak gembira karena telah kembali ke benua ini setelah meninggalkannya selama 4 tahun. Tangsan dan yang lainnya menginjakkan kaki di benua ini sekali lagi. Sebelum Xiaobai pergi, dia menggunakan peta laut untuk mendeteksi lokasi mereka dan kemudian berpisah. Xiaobai juga memberitahu Tangsan bahwa jika mereka ingin kembali lagi ke Pulau Dewa Laut, mereka harus melepaskan cahaya Dewa Laut agar dia dapat merasakannya dan datang dalam 3 hari. Setelah Xiaobai berputar-putar di laut 3 kali, dia pergi memimpin bestinya dan menghilang ke cakrawala. Dai Mubai kemudian berdiri dan bertanya kepada Tangsan rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mendengar pertanyaan Dai Mubai, Tangsan menjawab bahwa perjalanan mereka selanjutnya adalah menuju kota Surgado. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membawa Xiaowu untuk mencari bintang roh dan berburu cincin roh. Dai Mubai mengangguk ketika mendengar kata-kata Tangsan. Dia juga berpesan kepada Tangsan untuk tidak menunda rencana ini. Mereka juga akan kembali ke kota Surgado terlebih dahulu sembari menunggu kepulangannya. Tangsan kemudian membuka peta dan 7 monster Shrek langsung berkumpul untuk melihatnya. Dia kemudian menunjuk peta itu dan menjelaskan bahwa dia akan pergi ke hutan besar Bintangdu dan kemudian bertemu mereka lagi di kota Surgado. Dia juga memperkirakan 7 monster Shrek dapat kembali ke kota Surgado sekitar 20 hari. Mendengar penjelasan dari Tangsan, Ma Hongjun menyeringai. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membawa Bai Sensiang pulang ke rumah dan tidak bisa untuk menemaninya. Mendengar kata-kata yang diucapkan Ma Hongjun, Bai Sensiang memukulnya dan wajahnya merasa malu. Tangsan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Ma Hongjun. Dia berkata kepada Ma Hongjun untuk tidak perlu menemaninya. Dia juga memerintahkannya untuk mengawasi Sekte Tang dan mengatur aula bela diri. Kemudian dia juga berpesan kepada Rongrong dan Au kecil agar memberitahu Permaning untuk menemukan sekolah ubin berlapis 7 di sebelah Sekte Tang. Mendengar kata-kata Tangsan, Rongrong dan Au kecil mengangguk. Dai Mubai juga berkata kepada Tangsan bahwa dia juga akan pergi ke akademi bersama Juqiang. Tangsan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Dai Mubai. Dia juga mengingatkan Dai Mubai untuk selalu berhati-hati, terutama kepada Balai Roh. Tangsan sementara meninggalkan Xiaowu kepada Rongrong dan mengambil 2 langkah ke depan. Dengan jangkauan tangan kirinya, ia memeluk Dai Mubai. Merasakan pelukan hangat dari Tangsan, Dai Mubai berbisik padanya jika bertemu lagi. Dia ingin melihat tubuh Xiaowu yang sempurna. Mendengar bisikan dari Dai Mubai, Tangsan menepuk punggungnya. Dia juga berkata kepada Dai Mubai untuk santuy dan tidak perlu khawatir dengan masalah itu. Dia juga memeluk Oscar dan Ma Hongjun secara terpisah. Melihat ini, Rongrong memberikan Xiaowu kepada Juqiang. Dia juga mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan memberi Tangsan pelukan besar. Dia menatap Tangsan dengan raut wajah yang sedih dan juga berpesan agar menjaga dirinya dengan baik beserta Xiaowu. Tangsan tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Rongrong. Melihat ini, Rongrong melepaskan pelukannya dan mengambil Xiaowu dari Juqiang. Dia menoleh, tetapi air matanya masih mengalir. Dia baru saja pergi ketika Juqiang melangkah maju memeluk Tangsan dengan keras. Melihat ini, Tangsan tersenyum dan mengangguk. Dia juga menggosok kepala Juqiang. Suara pemalu Bai Sensiang juga terdengar. Dia juga berkata kepada Tangsan ingin memeluknya. Mendengar kata-kata Bai Sensiang, Tangsan tersenyum dan langsung memeluknya. Setelah suasana peluk-pelukan tadi, Dai Mubai menepuk pundak Tangsan dengan keras dan berkata kepada semua orang untuk bergegas pergi dan harus berhati-hati. Dia kemudian menarik Juqiang dan memimpin jalan ke timur laut. Juqiang juga melihat bahwa mata Dai Mubai merasa sedih. Tangsan menghantam Trisula Dewa Laut di tanah. Bobotnya yang 108.000 jin membuat tanah bergetar. Mengambil Xiaowu dari pelukan Rongrong, dia tidak lagi berhenti,
tetapi melompat dan menuju ke arah timur. 7 monster Shrek menyaksikan Tang San dan Xiao Wu menghilang. Tak berserang lama, mereka juga secara bertahap pergi dengan kesedihan perpisahan. Tang San membawa Xiao Wu bersama selama 2 jam penuh sebelum suasana hatinya berangsur pulih. Melihat Xiao Wu yang berada di sampingnya dengan tatapan tak bernyawa di matanya, keyakinan teguh menggantikan kesedihan. Tidak apapun yang terjadi, kali ini dia benar-benar bertekad untuk membangkitkan Xiao Wu. Wilayah yang dituju Tang San kali ini sangat terpencil, jadi dia mungkin tidak berjalan kaki. Kemampuan terbang kaki kanan Kaisar Perak Biru diluncurkan dan ia membawa Xiao Wu naik untuk terbang di udara. Setelah terbang selama hampir 4 jam, Tang San dari kejauhan dapat melihat jalan resmi yang lebar. Membuka peta untuk melihatnya, dia sepertinya sudah berada di dalam perbatasan kerajaan bawah di tepi kerajaan Surgado. Dengan mengikuti jalan resmi dari sini, melewati kerajaan Hegendes dan kemudian kerajaan Balak, Tang San kemungkinan dapat mencapai hutan raksasa Bintang Du. Selama perjalanan ini, ditambah sebelumnya melewati ujian Dewa Laut tahap ke-6 dan ke-7, Tang San agak lelah. Bahkan jika kekuatan rohnya sudah pulih, dia masih memutuskan untuk membawa Xiao beristirahat sebentar di kota Lu Barat. Setelah itu, dia melakukan perjalanan lagi dengan penerbangan ke hutan besar Bintang Luo. Tang San sepertinya sudah dekat dengan tujuannya. Dia membawa Xiao sekitar 10 li dari kota Lu Barat sebelum mendarat. Karena penampilannya dan Xiao benar-benar terlalu mencolok, ia mengeluarkan 2 topi bambu dan mereka masing-masing mengenakannya. Tiba di luar kota Lu Barat, tempat ini dianggap sebagai kota utama, tetapi sedikit lebih kecil dari kota utama biasa. Di luar gerbang, Tang San dapat melihat 20 prajurit yang memeriksa para pengembara. Tampaknya penjagaan di wilayah ini cukup ketat. Masing-masing dari setiap prajurit tampak ganas saat berbaris dalam formasi yang rapi. Namun, yang membuat Tang San paling penasaran adalah seragam para prajurit ini. Setiap prajurit memiliki 2 karakter untuk rompi warna kuning di sisi kiri dada mereka. Tang San juga merasa aneh mengapa para prajurit ini memakai tanda roh. Hanya menilai dari keadaan ini, dia jelas tidak bisa melewati gerbang ini dengan Xiao Wu. Ketika memikirkan hal ini, merek Trisula Dewa Laut di dahi Tang San menyala sekali lagi dan dia diam-diam menghilang dengan Xiao Wu. Mengandalkan kemampuan tersembunyi dari penghalang laut luas, Tang San membawa Xiao terbang tinggi melewati tembok kota dan mendarat di kota Lu Barat. Cahaya merah menyala dan jiwa Xiao bergabung ke dalam tubuhnya. Matanya yang indah perlahan bersinar saat dia bertanya kepada Tang San berada di mana mereka sekarang. Mendengar pertanyaan dari Xiao, Tang San tersenyum. Dia berkata kepada Xiao bahwa mereka sudah kembali ke benua. Dia juga mengatakan kepada Xiao bahwa dia merasa aneh dengan para prajurit di pintu gerbang yang mengenakan huruf roh dan dia berniat untuk melihatnya. Memasuki kota, Tang San tidak bisa selalu merangkul Xiao atau orang akan merasa curiga. Setelah jiwa Xiao kembali ke tubuhnya, dia hanya perlu memegang tangannya. Xiao mengangkat topi bambu di kepalanya dan menatap Tang San dalam-dalam. Sambil memegang tangan kirinya, dia berkata kepada Tang San bahwa dia akan membantu menyelidiki para prajurit itu. Dia juga berpendapat bahwa para prajurit itu kemungkinan terkait dengan balai roh. Tang San mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao. Dia juga mengatakan bahwa dia juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Ketika keduanya berbicara, mereka telah meninggalkan sudut kota dan mencapai jalanan. Jalanan kota tampak hampir sama seperti biasanya dengan deretan toko-toko di kedua sisi. Secara keseluruhan, kota Lu Barat ini tampak makmur. Kemudian Xiao berkata kepada Tang San kemana mereka akan pergi untuk bertanya. Mendengar pertanyaan Xiao, cahaya dingin menyala di mata Tang San. Dia juga mengatakan bahwa mereka akan pergi ke balai roh utama di kota Lu Barat ini. Tatapan Tang San kemudian melihat sekitarnya dan dia menemukan seorang pria tua berjalan melewati mereka. Tang San mengambil inisiatif untuk naik menemuinya dan menghalangi jalannya. Dia juga mengangkat topi bambu di kepalanya dan bertanya dengan sopan. Pria tua itu terkejut dengan kemunculan Tang San di hadapannya. Dia juga menatapnya agak waspada dan menyilakan Tang San untuk bertanya. Melihat pria tua ini cukup ramah orangnya, Tang San kemudian bertanya di mana tempat balai roh utama di kota Lu Barat ini. Mendengar pertanyaan Tang San, ekspresi pria tua itu langsung berubah aneh, tetapi karena status Master Roh Tang San, ia masih menghormatinya. Dia juga mengatakan bahwa balai roh sudah tidak ada di tempat ini untuk waktu yang lama.
Tangsan terkejut ketika dia mendengar kata-kata pria tua itu. Dia juga bertanya kepada pria tua itu, apakah balai Ros sudah hancur? Mendengar pertanyaan Tangsan, ekspresi pria tua itu berubah ketakutan. Dia kemudian menjelaskan kepada Tangsan bahwa di benua ini balai Ros sudah tidak ada dan itu telah digantikan dengan kekaisaran roh. Mendengar kata-kata pria tua itu, Tangsan langsung mengerti. Dalam 4 tahun ia pergi, benua sudah pasti mengalami pergolakan besar. Dia kemudian meminta kepada pria tua itu untuk memberinya informasi tentang semua ini. Dia juga mengeluarkan 2 koin roh perak dan menyerahkannya kepada pria tua itu. Melihat Tangsan memberinya 2 koin roh perak, alis pria tua itu segera bangkit dengan gembira. Dia kemudian berjalan bersama dengan Tangsan dan Xiao Wu. Sambil tersenyum, dia menjelaskan kepada Tangsan bahwa 3 tahun yang lalu balai roh mengalami perubahan besar dan mengadakan pemilihan ulang dari 7 sekte besar. Mendengar kata-kata pria tua itu, Tangsan perlahan mengangguk. Setelah melihat Tangsan sudah memahami tentang semua ini, pria tua itu kemudian pergi dan meninggalkan Tangsan dan Xiao Wu. Setelah berpisah dengan pria tua itu, Tangsan memasuki kondisi berpikir mendalam. Meskipun dia menduga bahwa benua ini pasti akan mengalami perubahan besar setelah bertonton ini, dia tidak berharap bahwa situasinya telah memburuk seperti ini. Jika bukan karena menghidupkan kembali Xiao Wu, dia benar-benar ingin bergegas dan kembali ke kota Surgado dan memeriksa situasi di sana. Yang paling penting baginya saat ini adalah kondisi perkembangan sekte Tang. Melihat Tangsan yang terdiam dan melamun, Xiao Wu kemudian menyarankan Tangsan untuk kembali ke kota Surgado. Mendengar kata-kata Xiao Wu, Tangsan dengan paksa menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata kepada Xiao Wu untuk tidak perlu khawatir dengan masalah di kota Surgado dan juga balai roh. Menurutnya, kebangkitan Xiao Wu adalah yang paling penting. Saat malam tiba, Tangsan perlahan muncul di luar kediaman Master Roh di kota Lu Barat. Jubah birunya menyembunyikan sosoknya yang memegang trisula Dewa Laut di tangannya. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Solen episode 203 yang tayang hari Sabtu ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.